Saya beli tanah seharga 300.000 yang ukurannya 25 kali 20 meter. Iya. Ya memang banyak kendala yang kita hadapi suatu pertama kita membangun. Ya malah ada yang melarang kita membangun. Orang katanya pernah benturan fisik. Ya kadang-kadang juga benturan fisik. Coba cerita sampai masuk sel itu. Coba. Kalau Gorontalo dekat sebetulnya. Kalau dibandingkan pada saat Ustadz naik sepeda dari Makassar ke Mandar itu kecil itu. Bukan saja naik sepeda dari Makassar, jalan pun pernah. Dari Makassar ke Wonomulyo. Heh, jalan? Jalan. Kapan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dari bumi Ternate setelah melewati proses penerbangan dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menuju ke Bandara Sultan Babullah Ternate. Butuh sedikit durasi waktu sekitar 1,5 jam untuk sampai ke Ternate dari penerbangan Makassar. Dari Bandara Sultan Babullah menuju tempat penginapan kami yang lokasinya tidak jauh dari pelabuhan penyeberangan menuju ke Sofifi, tempat pelaksanaan STQ ke-26, itu sekitar hanya 15 menit. Dan kami sudah istirahat semalam. Dan pagi ini setelah melaksanakan sholat subuh, kembali perbincangan tentang potret pesantren Miftahul Jannah yang merupakan cahaya Al-Quran di Mandar, salah satu cahaya Al-Quran di Mandar. Kita akan lanjutkan bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir. Ini kami berada di pelabuhan perikanan, Ustaz ya? Perikanan. Ya, pelabuhan perikanan Kota Ternate, tepatnya pelabuhan perikanan Nusantara Ternate. Di depan ini ada kapal feri, ini yang menghubungkan antara satu pulau dengan pulau yang lainnya. Jadi tidak hanya berjarak tidak jauh dari pelabuhan penyeberangan speedboat untuk menuju ke Sofifi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Apa kabar Ya, pagi ini? Alhamdulillah. Setelah kita cerita tentang perjalanan Ustadz Baharang dari prosesi masa jahiliyah dulu ya, masa kecil yang katanya nakal itu. Tapi ternyata perjalanan kehidupan mengantarkan kemudian Ustadz untuk kembali kepada jalan yang benar melalui tangan-tangan guru-guru Ustadz sampai pada akhirnya sekolah Iman Lampa, kemudian melanjutkan pendidikan di Yayan Makassar dengan modal yang nekat yang hanya 50.000 itu, sampai kemudian beliau ini berjuang di Makassar tanpa bantuan dari orang tua dan keluarga, karena ayah beliau ternyata itu tidak pernah dilihat oleh beliau sampai hari ini. Foto juga mungkin tidak, Ustaz? Tidak pernah lihat foto sama sekali. Oke. Sampai perjalanan akhirnya kemudian pulang dari prosesi cari uang sendiri di Makassar sambil kuliah, akhirnya bisa beli sepeda, dan sepeda itu dibawa dari Makassar menuju ke Mandar atau masuk ke dalam Tutar sampai habis 51 berapa botol teh? Berapa botol? 51 botol. 50 setengah. Oke, Ustadz. Setelah sampai di Tutar, ini kan ceritanya Ustadz ini sudah ada mungkin di kepala ya, mau bangun pesantren atau seperti apa itu? Coba silakan cerita, Ustadz. Ya, sudah ada.
Atas dasar apa itu? Ada konsep mungkin di kepala saya mau bangun pesantren. Coba cerita Ustaz ya. Atas motivasi dari beberapa guru yang pernah memberikan bimbingan, maka saya berinisiatif untuk membangun sebuah pesantren di dalam wilayah saya. Jadi sekalipun pesantrennya itu hanya kecil-kecilan saja, dimulai dari TPA sampai kepada tingkat lanjutan. Hanya yang menjadi kendala pada saat itu, saya pikir dananya dari mana? Karena mendirikan sebuah lembaga itu butuh dana yang cukup besar. Nah, sehingga waktu itu saya komunikasi dengan ibu angkat saya yang namanya Ine Nurjana. Saya sampaikan bahwa di wilayah saya secara kebetulan mau mendirikan sebuah pesantren. Hanya kendala saya tidak punya modal, sehingga sering muncul pertanyaan pada diri saya katakan, mampukah saya akan mendirikan sebuah lembaga? Dia spontan menjawab, jangan tanya dirimu. Siapa yang bilang itu? Saya punya ibu angkat. Tapi katakanlah, insya Allah saya bisa. Sehingga terketuk hatinya, dia katakan, boleh nggak saya nyumbang? Saya katakan, alhamdulillah. Bila untuk sementara, ya beli aja tempat dulu. Kemudian silakan bangun, jangan dulu permanen. Hanya saya beli tempat, itu tepatnya di Lombok, Kampung Mesa sekarang. Perbatasan antara Luyo dengan Tutar ya? Di perbatasan Luyo dengan Tutar. Saya beli tanah seharga 300.000 yang ukurannya 25 kali 20 meter. Iya. Nah, situ kita mulai bangun yang sifatnya masih darurat. Setelah terbangun, nah, kita tempati sementara, sekalipun darurat kita sudah mulai isi. Dan para santri dari kampung itu berdatangan belajar mengaji, mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua. Oke, sebelum ke sana ini Ustaz, tadi bu angkatnya siapa itu Ustaz? Ibu angkat saya namanya Ine Nurjana. Orang Makassar ya? Orang Bandung. Orang Bandung. Itu kenal di mana? Kenalnya di Makassar. Oh, Makassar waktu kuliah ya? Iya. Itu saya pernah masuk di pondoknya Ustaz, ada foto, kalau tidak salah ada foto seorang laki-laki yang pakai pakaian tentara itu. Tentara. Iya. Nah, itulah orangnya. Itu orangnya. Yang Brigjen itulah suaminya. Oh, suaminya. Yang perempuan itu istrinya. Kedekatan apa yang membuat? Ya kebetulan waktu saya pertama ke Makassar, sempat saya bina anaknya. Oh, anaknya. Dari proses itu Ustaz dekat dengan istrinya, akhirnya pada saat membangun pondok pesantren dibantu. Iya. Jadi murni total pembelian aset pertama itu dari beliau. Ya dari beliau. Dari beliau.
terbiasa. Nanti kami sertakan gambarnya dalam video ini, insyaallah. Siapa orang yang menginspirasi beliau, bahkan membantu dari sisi perekonomian. Nah, Ya sampai pembangunan pondoknya. sampai pembangunan pondok. Sebelum pembangunan itu, Ustaz, katanya Ustaz itu menghadapi banyak sekali masalah. Utamanya pada perluasan lahan. Coba cerita. Ya memang banyak kendala yang kita hadapi suatu pertama kita membangun. Ya malah ada yang melarang kita membangun, termasuk masjidnya dihalangi kepala dusunnya waktu itu untuk dilanjutkan pembangunannya. Saya mungkin ya mengira bahwa kita menyimpan banyak uang sehingga dihalangi untuk dilanjutkan. Kemudian mulai dari perpipaan, kadang-kadang ada yang rusak kalau malam. Ada yang merusak kalau malam. Iya, ada yang pecahkan kalau malam. Kemudian perbaikan jalan, kadang-kadang ya ada yang menghalangi. Hanya masyarakat antusias melaksanakan pekerjaan, sekalipun ada rintangan yang kita hadapi. Tapi kan ada juga masyarakat yang membantu waktu itu. Iya, masyarakat mendukung. Tapi ada sebagian orang yang Ada sebagian tokoh-tokoh tertentu yang tidak cocok. Dan memang setiap ada kegiatan yang masuk dalam wilayah ini, tidak ada yang mulus. oh ya pasti. Itu ceritanya sampai Ustadz ini benturan fisik. Orang katanya pernah benturan fisik. Ya kadang-kadang juga benturan fisik. Coba cerita sampai masuk sel itu. coba. Dulu itu ada Iya. perempuan yang selalu kesurupan. Iya. Kesurupannya itu Ah. saya yang dituduh. Oh iya. Saya yang dituduh. Dituduh sebagai Saya pelakunya. yang membuat perempuan itu kesurupan. Ya. Oh kira-kira ya ada ilmunya Ustaz Barang ini. Ya, saya yang dituduh. Iya. Akhirnya saya merasa malu. Saya sampaikan sama pemerintah setempat, sama kepala dusunnya, Pak Imamnya. Saya bilang tolong diajarin itu. Iya. Dalam perbuatan seperti ini saya tidak tahu apa-apa. Ini namanya pencemaran nama baik. Nah, terus Itu fitnah, pencemaran nama baik. iya. Tapi kepala dusunnya juga sampai kepada saya, dia tidak gubris itu. Tetap saja berjalan. Orangnya selalu kesurupan. Kemudian keluarganya juga selalu datang di rumah mengamuk. Iya. Diajak baku hantam. Iya. Terus Jadi mungkin waktu itu saya juga kurang kesabaran. Sehingga ketika dia menyerang, saya tangkis. dia menyerang pakai apa? Pakai tangan atau pakai ada alat? Dia menyerang pakai batu. Pakai batu. Nah. Dilempar. Iya, Ya, terus? sehingga saya hantam, saya tangkis pakai kayu. Ya. Nah, terus? Jadi setiap dia menyerang, Iya. selalu ditangkis pakai kayu. Ya. Akhirnya beberapa tangannya dan kakinya, sampingnya itu benjol-benjol. Saya diculik tengah malam. Ya. Jadi sampai saya di sel di Polsek Campalagian selama 1 hari 2 malam. Satu hari setengah ya. Iya. Jadi ya alhamdulillah waktu masing-masing keluarga sampai di polsek, Ya.
ya kita bisa selesaikan secara kekeluargaan, karena korbannya itu keluarganya juga. Dan alhamdulillah ya anaknya yang pernah saya hantam itu sekarang sudah jadi guru juga di pesantren kami sekarang. Berarti ada Ya orang tuanya juga dia husnul khatimah ya menyesal juga atas perbuatan itu, dan keluarganya juga sekarang pasti merapat di pesantren Miftahul Jannah. Ya baru-baru ini dia juga sampai ke sama saya, dia bilang saya salah sebenarnya saya. Lapangan namanya bahasa Mandar dia. Iya. Salah sebenarnya saya. Ini sekelumit cerita teman-teman sekalian yang saya kira berakhir husnul khatimah. Jadi sebuah cerita seperti kisahnya Midun, kasih sengsara membawa nikmat. Inilah yang dirasakan oleh Ustaz Baharang. Prosesi dari awal begitu besar perjuangannya sampai harus masuk sel gara-gara ini. Oke Ustaz, sekarang masyarakat kita juga ini perlu tahu siapa murid pertama Miftahul Jannah. Coba cerita sih. Paling pertama sekali tahun berapa dulu itu? Tahun 2001. Oke, silakan Ustaz. Ya. Murid pertama yang masuk di Miftahul Jannah. Kalau yang sudah legal ya? Iya. Enggak, yang pertama belum, baru pertama dirintis. Yang pertama? Ya, yang paling pertama sekali. Banyak itu. Yang saya kenal persis yang pertama itu satu kemanakan namanya Asri, Rustam, masuk Malik. Iya. Malik yang kepala desa Batu Pangala sekarang. Oh iya Pak Malik. Iya. Sama dengan kakaknya. Itu hanya mengaji saja dulu ya, belum didaftar di Kementerian Agama. Belum. Terdaftarnya itu kan nanti 2001 ya? 2001. Dia ikut mengaji. Ada sekitar berapa orang itu? Paling pertama itu? Banyak, ada sekitar 50. Pertama buka langsung 50? Iya. Luar biasa. Banyak. Tapi dari murid pertama itu yang perjalanan hafalannya, kemudian tilawahnya bagus, siapa? Kan pasti kalau mengajinya ya. Kalau angkatan pertama itu nggak ada yang lanjut. Bukan keluarganya Hayadi? Belum itu, nanti di tahun 2001. Oh, berarti pada saat pondok ini sudah formal, bergabunglah keluarga besar Hayadi. Iya, nanti tahun 2001. Nah, saya bergabung di LPTK Polman itu sejak 2014, dan dari perjalanan itu saya banyak mengenal Qori sampai kemudian Hafidh yang kita antar pada event tingkat provinsi dan nasional. Saya melihat bahwa di situ banyak sekali ya, rata-rata ya anak kita yang secara talenta suara luar biasa. Ini berasal dari Miftahul Jannah. Coba bisa cerita siapa saja mereka ini yang dari perjalanan MTQ pertama dan seterusnya. Silakan. Kalau jebolan pondok pesantren Miftahul Jannah yang sudah sempat tembus ke nasional itu sudah ada 20 orang. 20 orang ya. 12 laki-laki, 8 perempuan. 8 perempuan. Paling mentereng di nasional siapa? Arpiani ya? Yang sempat punya nama di nasional itu baru satu. Siapa itu? Arfiani.
itu juara harapan 1 nasional cabang 10 juz 2019 kalau tidak salah. ya Pada saat MTQ nasional di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Ini dah, saya hadir juga di situ. Tetapi banyak anak-anak ustadz ini dari Miftahul Jannah yang lain sebetulnya. Ada yang hanya mentok di tingkat kabupaten juara, tapi di tingkat provinsi tidak. Ya. Kalau yang sampai di tingkat provinsi itu, Oh, sudah di cover berapa itu? saya tidak bisa lagi hitung kalau Saking yang banyaknya ya, kalau yang juara di tingkat provinsi, apalagi kabupaten, itu sudah ratusan. Jadi tapi yang tampil di event nasional itu sekitar 20-an. Ya sampai ke event nasional itu baru 20 orang. Tapi mereka yang ikut, yang juara di tingkat kabupaten, tapi kemudian mentok tidak juara di tingkat provinsi itu sudah ratusan. Sudah ratusan. Ada Manja sudah pernah ke nasional enggak itu? Ya sudah 2 kali. Oh, sudah 2 kali. Fajri tidak pernah. Fajri jadi cabang 1 juz. Oh, 1 juz pernah ke nasional. Iya, Oh, pernah. 1 juz tilawah. Tapi untuk tilawah dewasa sepertinya belum pernah. Kalau habis pertama yang tembus ke nasional Baharudin. Oh, pertama. Baharudin waktu masih Sulsel. Baharudin. Iya. Tahun 2004. Itu juara tingkat Sulawesi Selatan. Juara Sulsel. Juara Sulsel 1 juz. Iya, 1 juz. 1 juz plus tilawah. Itu juara pertama orangnya Polmas cabang 1 juz. Ya, rekornya itu. Ya. Pertama sekali. Jadi saya ulang ya, kalau untuk sampai di level nasional itu sekitar 20 orang. Tetapi kalau yang menyebar di tingkat kabupaten di seluruh provinsi Sulawesi Barat, termasuk maju ke tingkat provinsi itu sudah ratusan jumlahnya. Sudah ratusan. Nah, ini luar biasa teman-teman. Ini mungkin disebut dengan ini berkah hasil dari ikhtiar beliau membangun pondok pesantren Miftahul Jannah, itu yang kemudian mengantarkan sampai hari ini pada event-event MTQ dan STQ itu bertabur anak-anak kita dari Kecamatan Bentar, Miftahul Jannah, yang menjadi qori ya, hafid. Ustadz ini ya, memang jiwanya di Al-Quran. Saya tahu persis karena ada satu peristiwa, ada momen di mana pada saat MTQ di Gorontalo itu ketawa beliau. Kalau saya ingatkan itu MTQ di Gorontalo, bayangkan dari Mandar ke Gorontalo ya, orang semua pakai mobil, orang semua pakai pesawat, beliau pakai motor butut. Coba cerita dulu Ustaz. Seperti apa itu? Itu tahun berapa itu? Ya, tahun 2005. Iya. Kesannya juga bagus. Terakhir ini Saya nekat sampai di Gorontalo naik motor. Banyak yang menghalangi berangkat pakai motor dengan alasan Selamatan. tidak dijamin keselamatan. Saya katakan alasan apa? Di sana itu banyak perampok. Karena kita ini kan tidak bawa apa-apa. Ya. Karena iya, tapi diambil motor. Ya, kalau diambil motor ya terpaksa kita jalan kaki. Sehingga saya katakan bahwa kalau takdirnya orang akan meninggal di darat, ya, tidak akan meninggal di ranjang, tidak akan meninggal di udara. Semua sudah ditentukan. Hanya dia bilang kalau begitu silakan lihat situasi. Hanya saya naik motor berangkat dari
dari Campalagian ke Palu itu mengambil waktu 1 hari 12 jam. Dari Mandar ke Palu Iya, dari Campalagian ke Palu 12 jam. 12 jam. Terus Kemudian kita lanjut sampai ke Parigi. Kita bermalam di Parigi. Kita lewati kebun kopi itu. Sampai ke Gorontalo itu mengambil waktu 1 hari 2 malam. nggak pernah berhenti. Ada tidurnya. Iya, masuk istirahatnya itu. Istirahat. Berapa orang itu? Ya saya berdua dengan santri saya, Jawadil. Nah, setelah kembali itu kita sempat dihadang oleh perampok. Waktu pulangnya ya. Lagi. Jadi dilawan. Ustadz ini anu loh, pendekar loh, pandai silat ya. Dia dilawan. Hendak. Dia hanya bicara berulang-ulang, bilang, jangan malu bertanya sesat kau di jalan. Iya. Hanya dia bilang, bisa jadi antar. Setelah anda perlu, saya juga punya motor. Iya. Saya tunjuk, dia bilang, rambuis kau toh? Iya. Karena silakan lihat muka saya. Coba lihat muka saya. Iya, dibilangi begitu. Iya. Iya. Sama koran bugis. Sempat gemetar dia. Gemetar. Akhirnya saya pamit, saya permisi bos. Jadi akhirnya pulang kembali dengan selamat. Iya. Itu momen, bayangkan nih, naik motor sampai di Gorontalo. Kalau Gorontalo dekat sebetulnya, kalau dibandingkan pada saat Ustaz naik sepeda dari Makassar ke Mandar itu kecil itu. Bukan saja naik sepeda dari Makassar, jalan pun pernah. Dari Makassar ke Wonomulyo. Heh, jalan? Kapan? Itu di tahun 97. Maksudnya sementara kuliah? Iya, sementara kuliah. Jalan? Berapa lama? 8 hari. Masya Allah. Jalan dari Makassar ke Wono. Dari Makassar ke Wono. Aceh. Jadi biasa kalau ketemu orang dari mana, saya dari sana. Mau kemana? Mau ke sana. Ada teman saya di sana nunggu. Saya tidak katakan dari Makassar, nanti ada orang tidak sehat ini. Luar biasa. Saya bisa bayangkan. Jadi biasa kalau tanya dari mana? Saya dari sana. Mau ke mana? Ke sana, ada teman nunggu sana. Oke, sama-sama Kemenang Polman dimanapun Anda berada. Ini terakhir Ustaz, apa pesan Ustaz pada masyarakat kita tentang pesan-pesan Al-Quran ini? Bagaimana kita belajar, bagaimana kita serius mempelajari Al-Quran. Silakan. Pesan saya kepada semua ya, beretikat baiklah pada siapapun. Belajarlah sungguh-sungguh, karena keberhasilan seseorang itu tidak diukur dengan materi, dan segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sekali-kali memiliki sifat sombong, karena yang pantas memiliki sifat takabur itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja pesan saya kepada kita semua. Terima kasih Ustaz sudah mewakafkan waktunya mulai dari kita bandara sampai hari ini. Terima kasih atas ilmu dan pencerahannya. Semoga Miftahul Jannah semakin besar di masa yang akan datang. Insyaallah. Ada berapa anak yang sekarang lomba? 4 orang. 4 orang. Termasuk putri beliau Tilawah. Anak. Yang bernama Fauziatul Amaliyah itu ikut pada cabang tilawah anak-anak, dan 3 murid yang lain dari Ustadz Baharang
yang juga mengambil posisi sebagai peserta pada STKHN tahun 2021 di Kota Ternate. Semoga semua berjaya. Makasih, jangan lupa bahagia. Dari Bumi Ternate, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.